game pamungkas ini. Oke, sebenarnya gue masih menunggu ya, Bigtron Alpha nih pengen mainin botol kapan buat di MPL gitu loh. Karena masih baru juga. Jadi apakah ketika mereka lagi leading baru mereka mainkan pemain baru mereka juga. So let's see dari banning dari RBG sendiri masih tetap sama dengan Haya dan juga ada Povius. Sedangkan untuk Bigetron Alpha ada Matilda bersama dengan Pakito. Jadi masih tetap dengan 2 banning pertama atau 4 total hero yang masih sama untuk Rebellion Genflix-nya. Dan kali ini ternyata ya sampai dengan terakhir juga masih sama. Ada Harley untuk last ban bagi Rebellion Genflix. Sedangkan Bigetron Alpha kali last ban mereka tadi udah cukup oke. Mereka ngeban ke arah Xborg. Dan sekarang apakah mereka mau coba untuk bermain api dengan melepaskan Xborg-nya dulu? Atau tetap oke, gue bakal ngeban sebagaimana gue ngeban di game yang kedua, dimana kita bisa mendapatkan poin kemenangan di mid game. Ada Xborg dan benar itu dia, Xborg langsung dieliminasi oleh Bigetron Alpha. Sekarang bola panas di tangan dari Rebellion Genflix. Tadinya mereka melakukan first pick ke arah Benedetta, dan kita tahu banget tadi Benedetta raportnya gak terlalu maksimal mendapatkan nilai merah. Dan sekarang first pick untuk Rebellion Genflix ini akan sangat menentukan sekali. Either way, Popol Kupa masih terbuka, dan Popol Kupa tadi memberikan ekstra kerja bagi Rebellion Genflix karena itu informasinya banyak banget dengan trap yang dipasang di area dari jungle, memperlihatkan posisi-posisi pemain Rebellion Genflix juga. Dan langsung diambil untuk Popol Kupa. Betul, itu bahaya banget tadi Popol Kupanya. Oke, first and second kali ini. Betul, nggak mau dikasih ke Bigetron Alpha lagi dan lagi. Tapi Jawhead bisa aja bertukar ke Bigetron Alpha kali ini. Betul, gue setuju. Bisa ada Jawhead di Bigetron Alpha dan kemungkinannya sangat besar sekali. Tapi kalau mereka mau juga mereka bisa bertukar. Benedetta bisa dipegang oleh Bigetron Alpha bersama dengan Jawhead. Tapi semuanya masih kemungkinan teman-teman, tergantung dari draftingan mereka sekarang yang ditentukan oleh coach mereka juga. AG lagi berpikir keras sekarang, apa yang harus kita buang, karena Popol Kupa sudah ada di sisi Rebellion Genflix. Biasanya kalau kita lihat Popol Kupa di sisi kiri, di sisi kanan 90% ada Jawhead, tapi kali ini Barats diamankan dan bersama dengan Benedetta. Jadi Barats di sini bisa jadi jungler, sempat ada terlihat juga, dan bahkan ini bisa dipakai oleh Ripo. Kita tahu banget Ripo suka untuk menggunakan Barats ya kalau jadi jungler ngingetin aku kalau main ranked sama Om Wawa. Seru banget lihat Barats ya Om Wawa jungler. Dipopulerkan oleh Om Wawa sekali lagi. Iya. Ngapus ke kiri ya? Ke kiri kita. Iya. Bintangnya nggak nambah, kurang terus. Kurang. Tapi ada Jawhead nih, ada Jawhead. Iya. Ada Jawhead. Cuman pertanyaannya kan foul kan. Tapi kalau mau lihat misalnya ada Jawhead nanti di Rebellion Genflix gimana? Tapi ternyata Selena dan juga Tamu sama nggak ada Jawhead. Ya, ini combo lama ya. Jadi ada Selena dengan juga Popol Kupa. Jadi mapnya akan terang benderang untuk Rebellion Genflix. Mereka akan bisa tahu titik-titik di mana Bigetron Alpha kira-kira akan melakukan gankingan. Dan dari sana ketika mereka sudah melihat satu pemain lagi positioning menuju ke bottom lane atau ke top lane, mereka juga bisa bersiap-siap untuk melakukan counter initiate ke arah tim lawannya. Tapi itu secara teori, karena secara prakteknya bakal sangat sulit banget. Kadang-kadang trapnya udah hilang diinjak lah. Kadang-kadang juga lagi pengen pasang trap udah dijemput sama musuhnya. Jadi ya, Bigetron Alpha kali ini untuk banning mereka yang pick mereka yang ketiga diambil Grognya. Wow, ini dia hero yang bisa melakukan pembersihan terhadap trap yang ditaruh di dalam semak-semak, namanya Grog. Yang nginjak aja, power manager, keliling-keliling juga. Rebellion udah harus punya yang ngebersih ini, harus. Itu Barat aja udah capek tuh numbanginnya, Grog lagi nih sekarang. Betul, ada dua hero yang sangat-sangat tebal sekali udah berhasil diamankan. Oke, Kagura nanti mungkin Lunok pun kali ini bisa aja langsung di-ban oleh pemain dari Bigetron Alpha ya, dimana itu adalah salah satu damage dealer yang nge-burst juga walaupun butuh waktu. Oke, Chow sekarang karena tadi Chow-nya yang digunakan oleh Birul itu sangat-sangat mengganggu sekali. Betul, tapi juga Balmon ketika di-pick oleh Birul cukup merepotkan, dan Kagura di-ban untuk Rebellion Genflix. Masih ada Lunox yang terbuka tentunya kalau mau ditaruh di arah gold lane, dan ini dia dari head to head antara Sugar dan juga Brands Om Wawa. Betul. Dan satu lock tadi sudah dihilangkan, tapi ya Sugar pendatang
baru sih sebenarnya untuk season yang ke-8, tapi dia adalah pemain lama juga untuk MPL, terakhir terlihat di season 3 bermain. Dan ya KP-nya cukup besar ya kalau kita lihat sebagai jungler 67%, dia adalah jungler yang cukup aktif, sama juga dengan Brans tadi di game yang pertama, game yang kedua dia sangat-sangat aktif sekali untuk membantu teman-temannya yang lain. So dari junglernya gue rasa gak ada masalah sama sekali, tinggal bagaimana mereka memainkan positioning, karena di sini dari kedua tim dengan playstyle yang cukup mirip satu sama lain, gue rasa positioning akan sangat menentukan sekali bagi kedua tim ini. Dan Ruby kali ini ban ternyata. Dan yang terakhir Loyi. Jadi kalau ada Loyi yang di ban, Rebellion Genflix mereka ada kemungkinan akan menggunakan Assassin sih, karena hero-heronya ini adalah hero-hero yang takut untuk ditangkap sama Rotation Dispersion. Atau apakah ada hal lain yang bakal dipick oleh Rebellion Genflix? Tapi Lunox sudah terlihat juga burst damage kali ini. Long diamankan oleh Bigetron Alpha. Yap, dan Lunox sekarang berarti akan ada burst damage seperti apa dong Wawa bilang, akan langsung diambil dan sudah diamankan. Satu pick terakhir nanti kita akan lihat aja. 2 hero terakhir dari Rebellion Genflix, mereka benar-benar harus punya burst kali ini. Ini 2 hero tersebut akan jadi banteng utama ataupun benteng utama gitu loh, yang akan menabrak ataupun membadanin pergerakan pemain-pemain Bigetron Alpha, di mana di bagian belakangnya kita lihat Lunok udah terlihat, ada Bedeta juga yang mungkin nanti akan menabrak ke depan. Sementara Rebellion Genflix 2 lagi, mereka udah punya Popolen Kupa, tapi di saat item Kupa dan juga itu menabrak ke arah Grok dan Grok yang sedang melakukan Portator, itu nggak ada efeknya sama sekali. Balmon kali ini langsung diamankan untuk bisa beradu aja, tapi Granger ternyata jawaban untuk mereka. Nathan, hero baru muncul untuk seorang Brans dari Bigetron Alpha. Kita tahu kalau Brans dengan Nathan, kita ngomongin Nathan ya, kalau misalnya dia jadi seorang jungler memang sebenarnya cukup sulit ya, karena dia nggak punya escape mechanism. Dan kalau misalnya ditaruh di Goten, aku pikir lebih baik banding dia harus berada di jungler. Tapi nggak tahu AG sudah melakukan apa dengan strateginya, karena kita akan segera masuk ke game yang ketiga Papulung dan juga Om Wawa. Yap, seperti biasa ini dia pertanyaan cepat yang harus dijawab juga dengan cepat. Gio, Bigetron Alpha atau Genflix ataupun Rebellion Genflix? Rebellion Genflix. Rebellion Genflix dari pemilihan hero-nya Om Wawa. Wow, berani sekali. Aku ke Bigetron Alpha sih, karena mereka punya line up yang cukup tebal di bagian depan, akan memudahkan Nathan untuk memberikan damage deal di belakang. Yap, dan juga untuk kali ini akan ada 2 suara untuk Bigetron Alpha, di mana Pulung juga lebih suka untuk melihat bagaimana pemilihan hero yang diamankan oleh Bigetron Alpha. Ini dia game ketiga kita. Yes, sudah ada Huba di area mid kali ini, dan juga Matt, dan juga Jello, Notna. Wow, di area atas dan juga di bawah masing-masing udah ada KYY mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Val dan juga Huba. KYY udah sekaratul maut, bahkan udah digigit-gigit lagi sama seorang Huba. Masih bisa mundur ke area belakang tentunya. Masih santai lah untuk di awal-awal seperti ini, masih bisa saling melihat aja, silaturahmi masih terjalin dengan baik juga. Brans masih mengumpulkan farmingan. Oke, ada game pause lagi. Sabar terlebih dahulu untuk teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, karena kita juga memfokuskan untuk player-player yang bertanding lebih nyaman, jadi di pause dulu sebentar. Ya, akan langsung segera di-fix aja untuk problemnya. Mudah-mudahan nantinya mereka bisa langsung bertanding kembali. Yap, kalau lihat dari early sebenarnya masih agak sedikit yang bisa terbaca sama aku, karena tapi mungkin dari seorang Groknya yang udah sempet karat banget ya Om Wawan dan juga Pak Pulung. Recall ya tadi ya. Juga menandakan bahwa permainan agresif udah ditunjukkan dari detik-detik pertama. Oke, gue setuju kalau untuk poin tersebut, karena memang ada Popol Kupa, ada Selina. Apa yang harus dilakukan adalah mereka harus bisa nge-push dari awal, dan itu wajib banget. Ketika lu ngelihat Selina ada di tim kalian, terus Selinanya nggak bisa dapetin poin kill atau at least bisa dapetin satu kesempatan, ngebuka kesempatan buat junglernya bisa melakukan farmingan, itu bakal berat karena Selina efektivitasnya adalah di early game. Dan selain daripada juga pastinya akan melakukan feeding terhadap informasi ya. Jadi ada vision yang bisa dibuka juga oleh Selina ya, dan Popol bersama dengan Selina adalah 2 combo yang cukup bisa bermain agresif untuk di awal-awal. Apalagi kalau sampai kena dengan Abyssal Arrow dan di Garote,
bisa cepat tumbang untuk mungkin yang tebel-tebelnya tadi, groknya yang sempat harus recall juga ke bagian belakang karena masih di level 1. Cuma nanti ketika Grok sudah berhasil untuk menyelesaikan item defense dia, permasalahannya akan dimulai di sana. Selinanya nggak bakal terlalu efektif dari Abyssal Arrow-nya ataupun nanti Popol Kupanya, mungkin Bandem Kupanya nggak terlalu sakit lagi, tapi at least mereka masih cukup annoying untuk di late game. Lag-nya adalah dari segi damage untuk Popol dan Selina di late game-nya yang gue rasa itu bakal dibawa ke sana juga. Kalian bisa lihat ada Nathan yang dipick oleh Bigetron Alpha, dan Nathan di sini memang adalah hero yang memiliki escape sangat-sangat minim sekali ya, apalagi kalau dia bermain sebagai jungler dengan retribution, jadi otomatis dia nggak punya skill escape, jadi agak berbahaya. Cuman Bigetron Alpha, sebagaimana kita bahas dari game yang pertama, mereka adalah tim yang sangat suka untuk bermain secara positioning, dan bisa jadi ini adalah salah satu kunci mereka juga untuk bisa mengamankan game yang ketiga loh. Oke, Sugarnya untuk sekarang nih Om ya udah mulai mendapatkan gangguan nih karena kita udah balik lagi ke dalam lane of down, di mana Kaye menggunakan Grok berputar-putar aja power netternya santai banget karena tidak bekerja efek yang dikeluarkan oleh Popol Kupa, di mana dirinya dalam keadaan seperti itu membesar batunya. Rainbow dengan kali ini menggunakan Benedetta sangat-sangat mengganggu sekali masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Rebellion Gentry, tapi mendadak Pirul dari bawah langsung hadir untuk memberikan bantuan. Ya, dia benar-benar sadar betul akan penetrasi yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Dia langsung mencoba untuk mengambil inisiasi ke arah tengah, tapi Jello not wow kali ini harus head to head dengan Ripo. Tapi ada Sugar tentu yang akan mencoba mengganggu pergerakan dari Ripo. Kalau Ripo bisa dapat item-item yang ini bakal susah banget buat di kill. Sementara itu dari Sugarnya mencoba untuk mengambil 1 poin kill karena Rainbow, tapi tidak semudah itu Sugar karena Rainbow dengan mobilitas yang sangat tinggi, terutama dari adanya Turtle yang sudah muncul tengah-tengah lane of down, membuat teman-teman dari RBG dan juga BTR harus coba untuk fokus ke arah Turtle-nya. Yap, itu dia. Nih Popol Kupa udah balik lagi. Ripo dan juga Kayeye mereka melindungi ke arah satu turtle ini. Namun terkena Abyssal Arrow masih santai aja karena tidak terlalu jauh, jadi untuk stunnya juga cukup cepat. Tapi pertarungan langsung aja pecah di bagian depan. Nathannya berhasil untuk langsung mendapatkan satu turtle yang pertama. Udah lethal counter juga dikeluarkan. Mereka berpisah lagi pemain dari Rebellion Gambling. Ada satu orang yang berhasil ditumbangkan dan itu adalah Kayeye. Retri yang bagus banget dari Brans kali ini mendapatkan turtle yang pertama, dan ini adalah suatu keuntungan yang baik bagi Bigetron Alpha walaupun mereka harus kehilangan Kaye ya di area depan sana. Tapi back to the game di mana ada Matt kali ini coba untuk mensecure minimum terlebih dahulu. Birul yang masih berada di ambush, masih berada di semak-semak, masih coba untuk meng-clearing minion, tapi diam-diam dari seorang Huba dan juga Sugar mencoba untuk mukul mundur dari kayaknya. Ubur-uburkan Lele tadi belum terkonek dan terus diganggu, bahkan Bandem Kupanya masih bisa digagalkan ke arah badan Matt, tapi Rainbow yang datang, final blow yang gagal, lethal counter juga gagal dari seorang Birul. Akhirnya Rainbow masih bisa selamat di area bawah Pak Pulung. Nai Porenai-nya menyelamatkan Rainbow loh, wow. Pas banget tadi, pas banget. Iya loh. Itu luar biasa, pas, mantap lah pokoknya. Namun untuk kali ini kita lihat aja udah ada pergerakan yang langsung dikeluarkan oleh Matt. Dia ingin membalaskan keadaan di mana ada dua orang yang nge-push, tapi Brans udah mulai di spot, udah mulai ke spot posisinya, langsung digigit-gigit aja. Bransnya masih ingin lebih, dia maju ke bagian depan, Kupanya pun langsung menghilang. Valnya harus memanggil lagi Popolnya untuk memanggil lagi Kupanya. Sementara itu Kayeye kembali hadir untuk bisa memberikan backupan Sugar, average goal dan juga Brans. Ini udah 16.058 dan juga 12.754. Wow. Perbandingannya terlihat ya. Yes, tapi dengan pastinya ya Brans dengan game played lebih banyak dibandingkan dengan Sugar. Dan sementara Brans item pertamanya langsung ke Hunter Strike ini. Dia pengen kasih basic damage sambil bisa nambahin movement speed juga. Jadi cukup kenceng nanti larinya si Nathan.
Ini akan sangat, apalagi nanti mana tahu ya ditambahin lagi sama Brute for Armor nih Om ya. Bukan main itu nambah-nambah kecepatan itu ya. Ada dari Hunter Strike, lalu dari Brute for Armor juga akan mendapatkan attack speed juga, attack speed lagi, movement speed. Sementara itu Tamusnya dikeroyok habis-habisan. Ada 4 orang di bagian tengah yang berhasil langsung mengamankan pergerakan Tamus. Rebellion Gameplay kehilangan 1 orang, tapi Bransnya what happened? Berhasil langsung diamankan oleh Birul. Begitu indahnya Cyclone Sweep yang dia miliki, langsung digeprek juga dengan lethal counternya. Brans pun langsung menghilang. Iya, ini benar-benar permainan yang baik sekali dari Rebellion Genflix. Mereka nggak mau rugi. Mereka langsung dapat 2 orang tadi di area peperangan dan Brans menjadi korbannya. What a play banget. Tapi mereka nggak boleh sumringah. Kalau mereka terlalu sumringah itu bakal bahaya banget. Karena dari teman-teman Bigatron Alpha yang kita kenal dengan permainan late gamenya itu bisa membawa kemana ya. Tapi kita lihat area bawah kali ini sudah ada Kaye dan juga Matt. Darah yang udah sekengah banget dari Huba harus mundur. Kalau enggak bisa aja rotasi dari Benedetta ataupun Rainbow-nya bisa muncul untuk meng-kill mereka. Yap. Oke. Falnya udah ada wild charge, udah ada pergerakan yang dilakukan, tapi dengan satu flicker yang dia ambil ataupun dia gunakan bisa selamat sesaat, tapi tidak untuk kesekian kalinya. Lia pun menghilang untuk kali ini. Yoi, dan Kai dengan Power of Nature-nya mencoba untuk mengganggu terus-menerus pergerakan dari Sugar. Rhapsody-nya di pop up, belum terkena damage semuanya. Bahkan belum ada sebuah harta tata Death Sonata yang muncul. Karena mungkin melihat dari KYY aja yang harus di depan tanpa perlu adanya harta tata Death Sonata. Bahkan Detonas Welcome-nya masih bisa dihindari oleh seorang Jello Notwall. Bahkan harta tata Death Sonata masuk ke arah barengan Ripo, masih bisa sustain. Tapi Matt kali ini dengan Birul masih coba untuk mendapatkan point kill. Tapi Rainbow datang dari sudut, coba untuk mendapatkan final goal. Wow, what a play banget. Dia tahu pembacaan gerakan yang dilakukan oleh Birul dan didapatkan. Walaupun Birulnya sekarat masih bisa pulang, tapi permainan yang dilakukan oleh Rainbow bener-bener keren banget sih menurut aku. Bukan main Om Wawa, Birulnya nggak pulang loh, dia datang lagi. Masih ada wave minion yang bisa menambah ke arah darahnya nih. Initiate masih terjadi. Udah ada bisa row, langsung connect aja. Falnya mulai menggigit, udah mulai masuk Birul ke bagian depan, tapi sepertinya masih ditahan aja untuk lethal counternya. Sementara itu Sugar cukup offside, langsung dibalaskan dengan wild charge yang dia miliki. Power Netternya sejauh ini belum dikeluarkan. Sugarnya udah memiliki ronda, dia mundur ke bagian belakang. Ada Death Sonata juga, dan Sugar yang masih selamat sejauh ini, tapi tidak untuk Birul. Karena Birul pun menghilang, ditembak lagi dengan Abyssal Row. Udah ada pasifnya, menghilang sudah Lunox-nya di arah bottom lane. Tapi Brans kali ini cuek-cuek aja, dia langsung ambil objektif di area atas. Brans dengan adanya turtle buff, dia punya orange dan juga purple buff juga. Dia bakal sangat-sangat sakit banget, dan Inferno dikeluarkan oleh Jello Notwall. Tapi 3 orang di area atas hanya mendinai saja, dan ternyata Jello Notwall nggak bisa lebih bergerak banyak. Dia harus tumbang di area atas. Yes. Ya bisa dibilang bahwa dari Brans ya, ini dia sangat kosong sekali. Dia mendapatkan space yang sangat luar biasa, level 12. Kalau kita bandingkan dengan jungler Sugar sendiri yang baru menginjak level 10. Dan satu yang cukup unik dari Brans di sini adalah penggunaan emblem support untuk Nathan dia. Karena kita tahu sendiri Nathan ini kan hybrid juga. Jadi dia menggunakan focusing mark di sana yang bisa memberikan efek 6% damage tambahan untuk rekan-rekannya yang lain. Oke. Wild charge-nya tadi nabrak siapa itu di bagian tengah. Birulnya udah langsung menghilang. Sedikit lagi SP terisi dari KYY loh. Ayo kita final blow. Langsung juga untuk kali ini Tamusnya menjadi korban kedua. Udah ada 2 orang dari Rebellion Gameplay yang menghilang dengan cukup cepat. Masih melempar karena bisa arrow-nya. Lalu ada Lunox juga. Ada barrier, ada portal 1x24 jam. Kalau mau lewat harus ada surat vaksinasi ataupun swab antigen yang negatif hasilnya ya. Atau enggak harus lapor ke Satpam ya Pak ya. Tapi sementara iya, itu sudah ada item kupanya dan juga Lele yang masuk ke arah tubuh KYY. Masih bisa mundur dari KYY yang enggak tertumbangkan sekali pukul, padahal itu bakal langsung hilang di peredaran. Bahkan dengan Sugar yang berada di depan kali ini, coba dengan Rhapsody, bahkan harta tata Death Sonata yang masuk, tembakan PPKM karena sangat jauh jaraknya, hanya bisa memukul mundur dari Bigatron Alpha kali ini. Yap, ini masih ditekan habis-habisan aja ya pemain dari Rebellion Gameplay nggak mau, karena pemain dari Bigatron Alpha juga udah mulai menemukan momentumnya lagi Om ya untuk di game ketiga kali ini.
Gue setuju sih. Pressure yang diberikan oleh Bigetron Alpha membawa mereka untuk bisa memenangkan fight kecil. Mereka bisa dapetin level yang cukup besar juga. Dan mereka kembali menitik beratkan untuk menyerang di satu tempat yang sama gitu loh. Yaitu tempat yang dijaga oleh Jello Not Wow. Kita bisa melihat bahwa di sini Jello Not Wow ketika coba untuk lagi mau maju ke depan atau bahkan mau coba buat farming juga, tiba-tiba di-gaking dengan cukup banyak pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Jadi memang mereka pengen men-shutdown satu lane terlebih dahulu dan Branch-nya sebentar lagi akan hit di level 15 loh. Detonas welcome kali ini karena seorang Balmonnya harus tumbang. Bahkan teman-teman dari Bigetron Alpha Kaye di garis depan kali ini mencoba untuk mengejar dari Huba, malah di portal supaya Lordnya gak diganggu gugat oleh teman-teman Rebellion Genflix. Bahkan Rainbow di area atas cuek bebek langsung mencoba untuk cutting minion di area atas dan membuat jalan minion dari Bigetron Alpha sepertinya lancar jaya Pak Pulu. Wih, ini bagus, ini pemain dari Bigetron Alpha, mereka emang benar-benar pinter banget untuk bisa bagaimana memanfaatkan momentum. Sementara Brand dengan emblem support yang dia bawa udah memberikan aksinya, ini parah banget, dimana nanti untuk ultimate sendiri akan memberikan efek area yang sangat-sangat mengerikan. Ada Birul di bagian bawah, wave minionnya pun dihilangkan dengan cyclone ship yang dimiliki. Lord di bagian atas udah mulai berjalan melenggak-lenggok, ingin masuk ke dalam rumah barunya, yaitu rumah dari Rebellion Genflix. Mereka ingin menabrak langsung pertahanan tersebut. Sementara KYY kali ini dengan Nature-nya dia membadani di bagian depan. Oh my god, damage seperti apa itu? Brian of Order dari Mark langsung aja mengirimkan seluruh pemain dari Rebellion Genflix mundur sedikit ke bagian belakang dan juga masuk lagi ke dalam best area yang mereka dapat karena mereka milikin. Nge-reset lagi SP-nya, ada Genius One yang dimiliki oleh Brand. Cyclone Stream masih dikeluarkan oleh Birul. Belum lagi mereka melakukan inisiatif tambahan, di mana untuk kali ini hanya 4 orang yang dimiliki oleh pemain Bigetron Alpha. 4 melawan 5, maju ke bagian depan. Rainbow-nya masih sabar, mundur lagi ke bagian belakang. Ada Rico-nya di bagian depan untuk masih mempertahankan stacknya. Oleh kepada belum dikeluarkan juga. Rainbow-nya maju ke bagian depan, sedikit lagi HP tersisa, tapi masih bisa bertahan. Untuk Rainbow-nya pun mundur ke bagian belakang. Belum ada pemain dari Rebellion Genflix yang harus ditumpang untuk kali ini. Cyclone Sweep-nya dikeluarkan lagi. Ada Detonata juga, sedikit lagi HP tersisa. Dan KYY pun kali ini mundur ataupun datang maju ke bagian depan. Sementara itu untuk kali ini juga udah ada man yang berhasil melakukan satu player, yaitu Birul menjadi korbannya. 4 melawan 5, KYY-nya siap membadani rekan-rekannya. Untuk Selena terlalu beresiko, maju ke bagian depan sendirian walaupun tadi habis seluruhnya connect. Alex Topan yang belum memotong langsung wave minionnya. Sedikit lagi SP dari best turret-nya akan mulai dikikis, akan menjadi kemenangan untuk Bigetron Alpha. Detonas welcome-nya berhasil menelan satu pemain, langsung di stun habis-habisan, dikeroyok habis-habisan. Tamusnya masih bisa bertahan dan Tamus yang gak kuat lagi menyisakan Granger seorang diri dengan wave minion seperti itu. Birulnya maju ke bagian depan, Cyclone Sweep-nya, tapi ternyata untuk kali ini Sugar masih bisa mendapatkan satu orang, Om Wawa dan juga Gio. Gila sih, ini pertarungannya gila banget. Rebellion Genflix bisa bertahan walaupun satu persatu member mereka harus hilang, tapi Sugar sendirian masih bisa untuk mendefense itu semua. Dan hasilnya inhibitor turret milik Rebellion Genflix udah nggak tersisa. Harus ada kesabaran yang dilakukan oleh Bigetron Alpha karena mereka bisa berkali-kali mendapatkan point kill, tapi tidak dengan Sugar-nya yang masih belum terpecahkan telurnya nih Pak Pulung dan juga Om Wawa. Iya, dan kita lihat dulu dari item gamenya. Gue penasaran dengan Brans, tapi tahan dulu lu, silakan. Ini belum puas ya mereka tadi ya. Emang kalau sebelum best turret-nya tumbang, itu pasti bakal digas habis-habisan terus-terusan. Ada Bisalro juga dilemparkan, KYY ada barrier kali ini, Kupanya kehilangan majikan di bawah. Rainbow-nya mencoba memotong dan juga mengirimkan satu wave minion. Diputar lagi dengan Power Nether. Tidak ada Kupa kali ini, ada beberapa waktu yang harus dilakukan untuk bisa memanggil ke arah Kupanya. Val yang melihat dari kejauhan, ada Rainbow di bagian atas dengan Benedetta yang dia milikin, mencoba untuk mengirimkan wave minion lagi. Ada 3 orang untuk membuat perimeter, tapi sesaat lagi Lord yang mulai muncul, ini akan dimanfaatkan oleh pemain Bigetron Alpha harusnya. Ya, 20 detik lagi Lord akan muncul di tengah-tengah lane of down. Ini akan menjadi hal yang sangat penting dan krusial bagi kedua tim. Kalau Bigetron Alpha mungkin di sini posisinya mereka lebih diunggulkan untuk mendapatkan Lord karena posisinya mereka sedang menyerang. Tapi jangan meremehkan counter attack dilakukan oleh Rebellion Genflix. Contohnya seperti ini, kita lihat KYY yang terlalu berada di garis depan, tapi ada Death Sonata yang masuk ke dalam tubuh batuan itu. Mega kill diamankan, Mayapnya mencoba untuk masuk, tapi Sugar tidak dapat Detonas welcome. Mulai ditelan di level
Dimain aja Pedogon juga masuk tapi tershutdown sudah dari Sugar. Nggak ada lagi damage dari seorang jungler milik Rebellion Genflix. 4 melawan 4 kali ini. Teman-teman Bigetron Alpha coba untuk terus komit ke arah depan, tapi minionnya belum ada yang masuk. Iya, itu teh. Row-nya tadi langsung connect. Cuman stunnya nggak terlalu begitu lama. Rainbow-nya mencoba untuk nge-slash langsung ke arah Selena. Brans ini akan memanfaatkan momentum di mana jungler yang dimiliki oleh Rebellion Gameplay itu menghilang. Lordnya berhasil diamankan. Lordnya pun akan menjadi milik dari Bigetron Alpha untuk bisa langsung menabrak ke arah Rebellion Gameplay. Tapi sadar atau tidak sadar, tidak ada satu objektif pun dari Bigetron Alpha yang berhasil ditumbangkan oleh pemain Rebellion Gameplay. 0 turret. Mereka begitu kokoh. Iya bener banget, nggak ada turret yang hancur satupun dari Bigetron Alpha dan mereka bermain sangat disiplin, sangat konsisten sampai akhirnya tekanan demi tekanan dilakukan oleh Bigetron Alpha sampai Lordnya masuk ke area tengah. Kali ini udah ada portal yang dibuat oleh seorang KYY, bahkan dengan Nadia Ripo juga menunggu siapa yang akan ditelan berikutnya. Sementara itu dari Tamus milik seorang Jonat Lau gak bakal bisa bertahan dari serangan milik Brad dan Lordnya udah mukul base terakhir milik Genflix dan akhirnya Bigetron Alpha secure the game yang ketiga. Yap. Lagi menunggu selebrasi yang pertama. Mana nih selebrasi? Silakan. Ripo, selebrasi. It's your time. Silakan. It's your time, bro. We miss you. Ayo, we miss you, Tontik.